Aduh. Dul, tutup Dul. Tutup nih. Ntar kita coba cari orangnya. Gimana nih? Kita foto-foto dulu aja kali ya. Oke. Halo guys. Nah, jadi kita pagi ini bakal jalan-jalan ke pantai. Lumayan. Ini udah jam berapa? Di jam 5 lebih 1/4. Mobilnya juga udah kita siapin buat berangkat. Ini dia. Oke. Kita bakal sekalian review ini di pantai, tapi kita test drive dulu mumpung mobilnya baru jadi. Kita langsung pakai jalan-jalan. Oke. Nih seru sih ya, bakal jalan-jalan begini ya. Guys, oke, ikutin perjalanan kita hari ini. Kita bakal seru-seruan bareng. See you guys. Aduh. Dul, tutup Dul. Tutup nih. Ntar kita coba cari orangnya. Gimana nih? Kita foto-foto dulu aja kali ya. Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Randy Gasukmawan at One More Time di... Sekarang jam berapa? Jam 7:30. Oke, kita tadi persiapannya dari jam 5 subuh dari rumah. Udah kemana-mana. Tadi sempat ngecek juga yang mau masuk Lanut. Jadi biar lebih dekat sama pantainya. Ternyata tutup. Mungkin karena apa? PPKM. Ya, atau bahasa mudahnya lockdown lah ya. Jadi nggak bisa masuk. Jadi akhirnya kita bisa masuk sampai sini. Ya, kita nemuin spot baru. Mungkin ya seperti kalian lihat tuh di belakang langsung pantai. Tuh. Keren dan pepohonan biar Indonesia banget. Oke, kita langsung pada intinya aja. Jadi aku di sini sambil jalan-jalan, sambil ngetes mobil juga. Ini mobil baru jadi. Jadi ini kita adalah orang pertama yang nge-review ini mobil dan ngefoto video ini mobil. Oke, ini adalah mobil Mercedes-Benz W205 tahun 2014. Ya, ini atau orang bilangnya C200 ya. Nah, ini mobilnya. Ini mobil jadi kelihatannya kalau kalian lihat standar, bodinya standar, simple, cuma ganti cat. Kalau di penglihatan aja. BTW ini punyanya Mas Bayu, ownernya. Dia di Jakarta. Kebetulan mobilnya emang dibangun di Jogja, biar hashtagnya tetap made in Jogja. Oke, kita bakal bahas lebih luas tentang mobilnya. Kita langsung aja. Kita mulai dari eksterior. Jadi dari eksterior kalian udah lihat yang sebelumnya ini adalah warnanya warna apa ya warnanya? Itu deh kayak silver ada birunya gitu. Sekarang di repaint menjadi warna merah. Ini yang ngerjain juga. Mungkin sedikit banyak teman-teman udah tahu nama bengkelnya Laris Understeel. Jadi dia emang sebenarnya basicnya dia spesialis kaki-kaki. Cuma dia sekarang merambah ke body. Oke, not bad. Mobilnya keren dan catnya juga, pemilihan warnanya juga oke. Ini mobil di repaint dari silver menjadi merah.
Ini lebih ke bunglon sih enggak ya, tapi efeknya dia ada merah tapi ada hitamnya sedikit. Mungkin lebih ke trikut efek gitu ya. Jadi ini pearl maksudnya, nggak yang candy banget juga enggak. Tapi oke sih, jadi keren banget. Aku suka banget sih warnanya. Jadi finishingnya juga oke, nggak terlalu yang terang banget dan nggak yang gelap banget juga. Tapi keren. Itu sebagai eksterior. Terus juga ada beberapa tambahan di body kit. Nah, jadi ini udah pakai tambahan, ada splitternya depan, splitter samping kiri kanan, lipsnya depan, sama ada aksen karbonnya. Nih kalau kalian lihat, ini mata-matanya ada karbonnya. Ini dari karbon semua. Jadi lipnya udah di karbon. Terus ini sebenarnya chrome asli bawaannya, jadi di chrome-nya di hidden. Mungkin biar lebih ada kesan jantannya dikit kali, biar lebih seru kali. Jadi ini di karbon, sama ini grillnya di karbon. Tapi sempat jadi pertanyaan kemarin, kenapa ini nggak di karbon sekalian gitu? Alasannya jadi ini ada penanggung jawabnya di Jogja atau buildernya lah gitu. Nanti kita bakal ngobrol langsung. Tapi dia alasannya biar ada yang nemenin yang lain. Nah, jadi nggak terlalu serem mobilnya gitu. Make sense sih, tapi oke lah. Overall oke banget, masuk akal. Tapi ya keren banget mobilnya, serius. Jadi simple, nggak aneh-aneh. Jadi kalau kalian misalnya pengen bangun mobil yang nggak aneh-aneh ya kayak gini lah. Mobilnya tetap chamber, tetap Jogja banget, tapi tetap nyaman. Buktinya perjalanan ke sini sekitar 30 kilo, oke-oke aja. Gitu. Oke. Ini kita lanjut ke sebelah. Di sebelah ini udah ada splitternya juga di karbon, sama ini ada bagian dari side skirtnya, ini juga di karbon. Jadi biar beberapa panel bagian luar juga banyak yang di karbon. Kita langsung ke belakang. Jadi ini dia nggak bikin body kit yang berlebihan juga, nggak yang terlalu gondrong, nggak yang terlalu ngejar pendek banget, nggak. Nah, jadi ini sebenarnya mobilnya ngejar pendeknya dari mana ntar bakal gue kasih tahu. Nah, sekarang yang di belakang juga udah dibuatin diffuser tambahan juga nih dari aslinya, terus di cover gitu kayaknya, karena aslinya nggak kayak gini. Nah, dia udah ada beberapa tambahan sedikit, terus di karbon. Keren sih mobilnya, maksudnya settingnya ini tetap standar dengan beberapa tambahan-tambahan, beberapa ornamen kayak karbon dipadukan dengan warna kayak gini sih oke gitu loh. Sempat jadi pertanyaan juga, kenapa ini nggak di karbon sekalian biar nemenin ini? Nah, biar ada temennya tadi yang di depan sama yang di samping juga ada beberapa list yang masih ada chrome-nya, sama dia nemenin ini juga mungkin ya. Tapi ya masih make sense. Tapi kata dia kalau misalnya udah bosen mau di karbon sekalian, tapi oke, good. Nggak banyak dari bagian kayak body gini, body kit nggak banyak. Beberapa perubahannya juga sentuhannya nggak terlalu berlebihan, tapi ngena banget. Sekarang kita langsung ke body. Jadi tadinya aku udah jelasin bahwa ini udah di repaint dari tadi silver menjadi merah. Dan yang harus kalian ketahui ini udah di radius cuy. Nah, tetap Jogja banget ya. Jadi bodinya di radius, udah di lingkar roda dinaikin. Jadi kalau kalian tahu ini adalah peleknya speknya lebar 10,5 12. Lebar 12 masuk ke Mercy W205 yang notabene C-Class itu bodinya nggak terlalu besar, nggak sebesar ya E-Class atau S-Class. Dia bisa masuk pelek ring 19 lebar 10,5 12 dengan ban rada tebel ya. Kalau 12 otomatis biarpun narik dia otomatis sudah jadi rada tebel, masih terkesan natural. Jadi ini kalau orang nggak tahu, kalau kita nggak kasih tahu ya nggak tahu kalau ini mobil sebenarnya udah di radius. Jadi kalau kalian lihat nih, kalian bisa perhatikan pintunya nih. Jadi kalian mungkin beberapa orang yang kalau kita nggak kasih tahu ya nggak tahu kalau ini udah di radius. Jadi mulai dari ujung sini sampai ujung bawah ini rapi. Jadi memang dipikirin betul-betul ya. Jadi ini rapi, tetap kaleng, dan dia nggak dempulnya juga nggak tebal. Jadi bentuk bodinya emang bener-bener rapi lah ya. Jadi tetap bikinnya senatural mungkin. Jadi pas posisi jalan pun bentuk fendernya yang keriting-keriting juga nggak kelihatan. Jadi bener-bener lingkar rodanya harus dipikirin. Jadi kalau kalian lihat nih sebagian pintu, ini bagian pintu juga sudah dipotong, cuma dibikin serapi mungkin.
ya ini kayak standar aja gitu, orang nggak ada yang tahu kalau ini udah kena gitu, maksudnya udah di radius gitu. Jadi intinya kalau kita bicara custom itu semua orang bisa custom, semua orang bisa motong-motong, semua orang bisa ngeradius, tapi tidak semua orang bisa bentuk dengan senatural mungkin. Tapi ada beberapa orang yang kayak, masa aku keluar duit banyak-banyak bikin mobil kayak bikin mobil standar, ngapain gitu ya. Karena tingkat kebutuhannya beda-beda. Mungkin ada yang suka lebih ekstrim. Aku pribadi sebenarnya kadang suka yang lebih ekstrim, lebih keluar, yang pengen fendernya rada ngembung dikit. Nah itu kembali ke kebutuhan si mobil dan selera pengguna gitu aja sih. Jadi nggak ada yang salah, semua betul, tinggal pinter kita yang bentuk mobilnya aja. Itu yang belakang udah diradius, yang depan pun juga udah diradius. Jadi yang depan juga udah dinaikin. Mungkin kalau ini mobil nggak dinaikin atau nggak diradius, ini mobil nggak bisa rata, duduknya nggak bisa yang sebagus kayak sekarang, pasti bakal nungging. Apalagi lebar pelek segitu nggak akan masuk sih, aku yakin nggak akan masuk dengan body standar. Kalau emang maksud pun kayak maksa banget, aneh gitu loh bentuknya. Tapi ini oke, dengan chamber sekian yang nggak terlalu berlebihan juga, cukup, nggak kebanyakan dan juga nggak kurang juga. Ini pas, cukup untuk ngimbangin belakang. Jadi sebenarnya ini depan udah diradius untuk berapa sentinya, ntar kita bakal ngobrol langsung sama yang megang ini mobil di Jogja gitu. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Nih, kalian perhatiin interiornya, cewek banget ya. Jadi karena ini kadang dipakai sama istrinya katanya, jadi ini oke ya. Eksteriornya merah, interiornya merah. Lucu sih ya, dapat banget. Jadi senada lah ya sama body, keren sih. Ini kalau kalian lihat ini udah dilapis, jadi ini bukan warna standar ya, jadi ini udah dilapis menjadi merah. Menarik sih. Terus ini juga air suspensionnya kita bakal bahas nanti abis ini di kaki-kaki, kita bakal bahas. Kalau interior sih nggak ada yang aneh-aneh. Nih simpel banget. Ini air suspensionnya pakai airlift. Jadi tombolnya di sini, switch padnya. Oke, kita langsung bahas ke kaki-kaki. Kaki-kakinya ini dia pakai air suspension dari Airlift Suspension. Ya mungkin beberapa dari teman udah tahu lah ya kaki-kakinya. Untuk Airlift udah cukup mendunia. Jadi udah tidak diragukan lagi. Di mobil ini udah pakai, sebenarnya sering banget dipakai darat. Dari Jogja ke Surabaya, Jogja ke Jakarta, bolak-balik terus dipakai, sering banget nih mobil. Nah, sekarang kita bakal bahas kaki-kakinya. Oke, dari yang kelihatan dulu, velg. Ini BBS RS, lebar 10,5-12, depan bannya 225/35, terus yang belakang juga bannya 275/35. Nih kalian bisa lihat, celongnya pun bedanya dikit banget nih. Jadi celong depan sama belakang kayak cuma selisih 1 inch doang atau setengah inch kali ya. Ini yang belakang dia 5 inch, yang depan kayaknya 4 inch. Jadi selisihnya nggak terlalu jomplang. Keren sih. Dan ini tanpa spacer cuy. Jadi fittingannya bisa pas. Ini fender tulip kalau kalian lihat. Ini paling cuma sekertas doang bisa masuk nih. Terus kita bahas kaki-kaki ya. Seperti biasa, made in Jogja. Kaki-kaki ya pasti custom. Nah, tapi custom yang bukan sembarang custom. Jadi ini kayak kalau depan tuh kita custom chamber kit dari shock, itu udah semua udah customan, nggak yang beli aftermarket, nggak. Terus caster, chamber tuh juga seperti biasa, mungkin kalian juga udah tahu. Saya kalau nge-review mobil apalagi khususnya Jogja pasti custom rata-rata, jarang yang pakai brand aftermarket gitu, jarang gitu. Custom. Terus itu sih nggak ada yang lain. Jadi untuk kaki-kaki ya seperti biasa, cuma ya itu tadi custom, nggak semua orang berani custom. Apalagi notabene mobilnya mobil mewah ya, nggak biasanya orang mikir-mikir apalagi buat mobil dipakai harian atau dipakai jalan jauh. Dan ini emang terbukti mobilnya selalu dipakai jalan jauh. Jadi kayak ini mobil sampai Jogja pun jalan darat, bukan di towing gitu. Jadi semua orang bisa ngerasain gimana caranya kita bikin mobil juga nggak harus mahal. Ya bukan berarti custom juga murah-murahan juga nggak juga, tapi tidak semahal kalau kita harus beli brand yang aftermarket. Tapi kalau ada yang sekiranya mampu atau merasa lebih yakin pakai brand aftermarket juga nggak ada masalah sih sebenarnya. Semua sama, yang penting hasil akhir dulu. Hasil akhirnya oke, keren, nggak masalah gitu.
Cuma mobil ini bisa jauh-jauh dibangun di Jogja bukan tanpa alasan. Kan gitu. Oke, ini kaki-kakinya udah kita bahas semua. Mobilnya simple, nggak ribet, nggak kecot. Pokoknya ganteng. Kita coba lihat bagasinya. Ada apa di bagasi? Iya. Nih, jadi rapi banget ya. Ini di sini ada audio. Subwoofer 2 ya seperti biasa. Nih ada, ini subwoofer pakai apa nih? Roxford, power juga pakai Roxford. Nih kompresornya ada 2 juga. Airlift. Oke sih. Jadi ini yang bikin audio desainnya lumayan nggak terlalu rame, tapi nggak terlalu berlebihan juga. Simple, mobilnya juga oke, keren sih. Oke, kita bakal ngobrol langsung aja tentang ini mobil sama yang ngebangun, penanggung jawab semuanya lah. Gimana caranya ini mobil bisa jadi bentuk kayak gini? Yang ada di sini langsung ada namanya Mr. Aloysius Abim. Wah, biar enak. Oke. Kita berjauh-jauhan. Oke. Bim, kok mobil ini bisa jadi kayak gini? Ya, Bisa sampai Jogja deh, bisa sampai Jogja. pada dasarnya mobil ini tuh dibuat pengennya sih tetap style tapi juga bisa buat daily. Intinya sih itu. Nah, mobil itu pertama kali dibawa ke Jogja ya pertamanya cuman buat kaki-kaki, habis itu balik ke Jakarta lagi. Setelah dibawa ke Jakarta, bosnya bilang, "Wih, kaki-kakinya oke nih." Ya udah, setelah itu berlanjut balik lagi ke Jogja, ya jadilah seperti ini mobilnya. Bangun body ya. Bangun body. Mungkin kita lebih enak kita ngobrol dari depan kali ya, biar kelihatan nih tampak depan mobilnya nih kayak gimana nih. Nih fitmentnya begini nih, di Jakarta gimana nih, kira-kira aman nggak dipakai jauh ke situ tuh? Mobil ini sebelumnya di Jakarta udah lumayan lama dengan kondisi chamber dan fitment seperti ini. So far dipakai sih nggak ada masalah ya, dengan kondisi jalanan di Jakarta seperti itu nggak ada masalah. Udah pernah dipakai kemana aja nih? Paling jauh sih waktu itu sama Mas Randy juga kan, dari Jakarta langsung ke Jogja. Surabaya. Oh iya, Jakarta Surabaya ya. Jakarta Oke. Surabaya. Sama aku itu ya? Ya. Oke. Habis itu kan turun di Solo kan. Oh iya, benar. Kenapa milihnya warnanya merah? Dari sekian banyak warna Magico Hibinium. Kenapa dia harus milih warna merah? Ini pilihan dari dia atau pilihan dari Mas Bayu, ownernya, atau ada inspirasi dari mana? Boleh deh. Kenapa harus merah? Warna sih sebenarnya basically kalau dari Mas Bayu itu kemarin cuman bilang, aku pengennya mobil tuh basicnya yang penting merah, oke lah. Mau merahnya kayak gimana terserah ya. Yang merahnya mau kayak gimana terserah. Apa nggak di pink? Sebenarnya ini ada pinknya. Oh ada pinknya. Iya, sebenarnya ada pinknya. Cuman karena merahnya itu lebih dominan, jadi pinknya itu lebih kelihatannya nanti kalau kena efek lampu atau apa gitu. Oh gitu. Ini kan kena cahaya nih, harusnya ada pinknya. Ini kelihatan nih, ada pinknya dikit. Ya, Emang. ada pinknya dikit. Ini cahaya dapat remang-remang tuh. Mantap. Iya. Udah lihat mobil ini secara langsung loh. Udah, baru minggu lalu mampir ke Jogja, lihat habis dirakit tapi belum jadi semua, udah dilihat. Cuman yang belum kesampe, belum pakai. Oh, belum pakai. Kalau Mas Bayu belum pakai. Kalau lihat udah. Malah sini udah pakai duluan. Sudah pakai duluan. Jadi ini mobil pertama kali nih baru keluar bengkel langsung kita review. Jadi aku bisa jamin nih mobil belum ada yang ngeliput sebelumnya. Gitu. Oke. Jadi abis ini kalau mau pada ngeliput nggak apa-apa. Siapa yang bilang nggak boleh? Bukan mobil sini kok. Oke. Tapi suka ya. Terus kemarin aku terakhir lihat mobilnya. Pakainya bukan pelek ini nih. Ya. Pakainya LMR. Karena LMR-nya sempat dipinjem buat fitting dikit-dikit di Marek waktu itu. Iya. Nah, kenapa tiba-tiba ganti ini? Ini kalau kita lihat nih, coba lihat ke sini. Ini coba kalian lihat di sini nih. Bentuknya sih velgnya memang bisa dibilang legend ya. Yeah. BBS adalah salah satu velg yang modelnya mesh legend. Yeah, dengan spek yang lebih agresif atau? Kenapa pakai velg kayak gini? Maksudnya dalam artian dengan model yang BBS, sementara nih bangun mobil ini ada serem-seremnya. Ada ya serem tuh karena apa ya? Dikasih karbonnya, ornamen karbon dikit lah gitu ya. Kenapa
milih velgnya pakai ini nih, BBS RS Ring 19. Wadidaw sih. Keren sih. Kenapa? Gimana ya ngomongnya ya? Sebenarnya karena kemarin itu BBS LMR-nya itu sudah nempel di mobil dengan warna yang sebelumnya. Jadi kenapa sih nggak kita keluar dengan aura baru? Dengan aura baru. Sebelumnya kan grill juga nggak pakai itu, juga nggak pakai ini. Kenapa sih nggak sekalian gitu loh? Jadi biar tampilannya baru. Ya, biar tampilannya baru juga, dan ya kebetulan warnanya seperti ini. Kemarin udah dicoba pakai LMR-nya, kok lebih masuk yang di BBS RS ini. Udahlah, jadilah kita pakai. Jadi mobilnya lebih halusan banget lah. Ya, lebih halusan. Ini berapa lama nih Bim bangunnya Bim? Kalau dihitung dari mobil nyampe Jogja itu kalau nggak salah sih sekitaran akhir bulan Januari, hampir bulan Februari ya. Terus masuk bengkel dari bulan Februari karena sebelumnya di awal pengen nyeting pakai LMR aja. Habis itu ternyata ada perubahan rencana. Februari masuk bengkel. Ya. Sekarang awal Juli. Berarti sekitar 6 bulan lah. Ya 6 bulan. 6 bulanan lah, gila sih. Jadi bikin mobil kayak gini yang terkesan menurut orang-orang standar. Ya. Dengan style yang simple, nggak aneh-aneh, tapi bikin waktunya setengah tahun cuy. 6 bulan ya. 6 bulan ya, setengah tahun kan? Ya, Nah, jadi ya taruhlah paling cepat 5 bulan lah ya. 5 bulan. Jadi orang tuh kadang suka lihat hasilnya aja. Ya, jadi kasih tiba-tiba, di foto kok bisa keren ya. Oh ini kok bisa nyemplungin pelak spek segitu dengan mobil dengan bodi standar, katanya gitu kan? Ya. Bisa keren. Padahal kan bangunnya kan makan waktu, Betul. makan budget, makan waktu juga. Ya mesti waktu sih. Mesti waktu, makan waktu. Jadi sama kesabaran yang pasti ya. Harus sabar. Sampai akhirnya mobil bisa kayak gini. Apalagi jauh ya kan. Ya, mending kalau sesama Jogja yang punya bisa langsung lihat tuh. Ya. Jadi rindunya bisa terobati. Ini jauh lagi kan. Nah, apalagi aku juga ada beberapa customer yang memang notabene bahkan luar pulau. Yang dia kadang tahu ngirim mobil, pulang-pulang udah buset, jadi udah begini. Ya. Udah rubah bentuk gitu. Gitu sih. Jadi buat teman-teman mungkin yang buat pengen bangun mobil juga ya, kuncinya sabar dan waktu. Sabar dan tenang. 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 Coba nih. Ya, Coba nih. tenang. Oh iya. Kue tenang mobil. Ya sebenarnya rata-rata tenang. Akhirnya jadi juga mobil. Akhirnya jadi juga. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ya Mas Bayu mungkin dengan waktu yang segitu lama dengan hasil seperti ini puas ya. Saya juga merasa puas. Oh iya. Jadi waktunya lama di bengkel itu nggak sia-sia. terbayarkan sudah. Nggak sia-sia. Jadi oke lah. Dan ini kalau kalian lihat mobilnya nggak yang pendeknya berlebihan banget, yang sampai pendek banget tuh nggak. Karena masih dipakai daily use ya. Maksudnya dalam artian biar mobilnya bisa dipakai drive low dan bawahnya aman. Dan kapan-kapan kok misalnya pengen iseng-iseng, pengen dikecilin ringnya pakai ring 18, masih kekejar gitu kan, masih kejar. Oke, siap. Ini mungkin buat teman-teman tipsnya apa Bim? Ini mobil pertama yang Mbak bangun berarti? Yang full uang, maksudnya dalam artian yang sampai jadi benar-benar jadi, atau sebelumnya udah pernah? Sebelumnya udah pernah, cuman kan lebih basicnya lebih ke ini ya, ke modified banget lah ya. Modified. Anak kontes banget lah ya. Kontes. Oh, anak kontes banget. Kalau ini kan lebih kemana nih? Yang untuk mobil yang meet up. Kiranya bukan ke meet up sih. Daily use. Kalau ya lebih ke daily use. Jadi kalau Mas Bayu sendiri tuh modif mobil kebanyakan sebisa mungkin mobil mau digimanain ya harus bisa fungsional. Oh ya, bisa pakai harian ya. Mobil mau dipakai kemana aja ya harus bisa jalan. Biarpun itu modifikasi. Serem boleh, tapi harus bisa dipakai. Harus fungsional. Ya, mantap. Ada tipsnya nggak nih dari Mr. Abim? Jadi ini kalau manggil bisa koaloy. Aduh. Ada tipsnya nggak nih dari Mr. Abim? Coba. Mau dengar. Tipsnya sih ya seperti yang dibilang Mas Randy pada umumnya ya. Kalau misalkan mau ngerjain mobil tuh ya konsep sih harus dipikirin dulu di awal. Maksudnya ya karena biarpun lu punya duit tapi belum tentu duit lu tuh
sesuai sama yang apa yang lu pengenin. Intinya money can buy taste. Yes, Nah, betul, gitu ya. betul. Belum tentu orang punya duit juga belum punya selera yang Ya, bagus. betul. Banyak lah ya yang Banyak. salah arah itu. Ya banyak ya, ya gak bisa. Yang merasa salah arah boleh diluruskan nanti ya. Boleh. Kontak aja pokoknya ya. Kontak aja. Pokoknya Boleh. siap menampung ya kan. Siap. Oke, yaudah thank you Bim. Siap. Ngobrol-ngobrolnya. Oke. Tas. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagiin. Mungkin kalau ada kurang banyaknya mohon dimaafkan, atau ada beberapa yang nggak disebut juga mohon dimaafkan. Tapi overall oke. Buat teman-teman mungkin ada saran mobil ini kira-kira mau diapain lagi ya, atau kayaknya perlu ditambahin ini deh, kayaknya perlu ganti velg ini deh, kayaknya ini terlalu begini terlalu begitu, boleh kalian kasih pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin bisa sharing juga bareng-bareng, share ke teman-teman. Mungkin kalau ini bermanfaat buat teman-teman juga, boleh share ke yang lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya, karena habis ini bakal ada video-video yang lebih seru lagi. Mobilnya juga keren-keren. Mungkin kapan-kapan kalau misalnya bisa aku bakal kasih video yang proses ngebuildnya, karena rata-rata biasanya mobil udah jadi ya. Mobil udah jadi aku review aja. Mungkin ada beberapa mobil yang aku bakal share untuk proses rebuildnya mobil. Tapi bolehlah kalau subscribe-nya di atas 50.000 nanti bakal lebih rame lagi gitu. Oke guys, yuk kembali lagi sama saya Randy Gasukmawan at One More Time TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.